Hai anak-anak Indonesia. Wah, ketemu lagi nih di channel Rajin Belajar. Sebelum belajar jangan lupa baca doa ya. Mari sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun virus COVID terus menyerang bumi kita, tapi jangan lupa belajar ya anak-anak. Ayo kita langsung ke pembelajaran yang pertama ya. Indahnya saling menghormati. Yuk langsung kita dengerin penjelasan dari Pak Hadi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita langsung aja ke pembelajaran yang pertama ya. Yakni kita akan membahas masalah indahnya saling menghormati. Nah, di bab ini kalian diharuskan untuk dapat mengerti surah Al-Kafirun, membaca surat Al-Kafirun, menulis dan menghafal surat Al-Kafirun, memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Yuk, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, bisa kalian lihat sendiri nih di gambar yang pertama ini. Di sini ada beberapa gambar agama yang mungkin kalian udah tahu ya. Nah, sebenarnya di Indonesia tempat kita tinggal masih banyak lagi agama-agama lainnya. Cuman di sini yang ingin Bapak contohkan ada 5. Yakni ada Islam, ada Buddha, ada Konghucu, ada Hindu dan ada Kristen. Nah, disinilah nanti Bapak akan jelaskan tentang bagaimana indahnya saling menghormati itu. Menghormati apa dan menghormati yang mana dan bagaimana nanti akan Bapak jelaskan di slide-slide yang selanjutnya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, surat Al-Kafirun. Yang pertama kita akan membahas masalah surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun ini termasuk ke dalam surat Makkiyah. Nah, kenapa dinamakan surat Makkiyah? Karena surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah. Adapun surat-surat lainnya yang diturunkan di kota Madinah, makanya disebut dengan surat Madaniyah. Surat Al-Kafirun ini merupakan surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri terdapat sebanyak 114 surat. Nah, surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini memiliki arti orang kafir. Nah, di dalam surat Al-Kafirun ini berisi tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir. Nabi mempersilahkan mereka untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing ataupun sendiri. Kisah asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Nah, pada slide yang selanjutnya ini kita akan membahas masalah asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Apa sih kisah asbabun nuzul surat Al-Kafirun? Nah, anak-anak, jadi kisah asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini merupakan kisah suatu cerita ataupun proses ataupun sabab musababnya surat Al-Kafirun ini diturunkan. Jadi intinya setiap surat itu biasanya memiliki kisah ataupun sebab musabab tersendiri bagaimana diturunkannya. Di kesempatan kali ini kita membahas masalah kisah asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Pada awal mula Rasulullah SAW berdakwah, dia selalu dikata-katakan oleh orang-orang kafir yang tidak menyukai beliau karena Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para orang-orang kafir banyak mencemooh, banyak berkata-kata yang kasar seperti dasar penyihir, dasar gila, dasar pembohong dan sebagainya. Nah, tetapi berhubung Nabi Muhammad SAW tidak putus asa dan tidak mendengarkan apa yang dicemoohkan orang-orang kafir, beliau tetap berdakwah dan mensyiarkan agama Islam. Kemudian sedikit demi sedikit ada beberapa orang-orang kafir yang kemudian mulai percaya kepada Nabi kita, mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti tata cara ibadah yang diberikan oleh Nabi kita. Dan selanjutnya, karena mulai banyak orang yang terpengaruh, maka orang-orang kafir mulai bimbang dan mulai bingung. Kemudian mereka berkumpul untuk menyusun rencana bagaimana supaya Nabi Muhammad SAW berhenti untuk mensyiarkan agama Islam ataupun berdakwah.
Terus sedikit yang dikatakan oleh kaum kafir, yakni bagaimana ini jika dibiarkan Muhammad bisa mempengaruhi semua orang yang percaya kepada dia. Nah, kita harus bertindak. Nah, mungkin sedikit banyaknya seperti itu yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin orang-orang kafir. Kemudian para orang kafir menyuruh utusannya untuk menemui nabi kita dan untuk membujuk nabi kita supaya untuk berhenti untuk berdakwah. Nah, di sini yang pertama mereka menyuruh utusannya, yakni untuk berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau berhenti berdakwah, aku akan berikan harta, kedudukan, wanita, dan kenikmatan dunia lainnya yang engkau butuhkan." Mendengar perkataan dari kaum kafir yang membujuknya, Nabi Muhammad menjawab dengan sopan santun, "Terima kasih, tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah." Mendengar jawaban itu, kaum kafir lalu pulang dengan tangan kosong. Tetapi orang-orang kafir tidak putus asa. Kemudian orang-orang kafir menyuruh kembali utusannya untuk membujuk nabi kita dan berkata kepada nabi kita, "Wahai Muhammad, bagaimana jika kita menukar sesembahan kita supaya kita tahu mana yang lebih hebat? 1 tahun kamu menyembah apa yang aku sembah, dan 1 tahun kemudian aku akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kita tahu mana Tuhan yang paling hebat di antara kita." Nah, mendengar perkataan itu, nabi kita marah dan nabi kita agak geram. "Saya tidak akan pernah menukar sesembahanku dengan sesembahan kalian." Nah, di sini bisa tahu ya anak-anak. Jadi, nabi kita menolak dengan tegas ajakan dari kaum kafir. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan jelaskan setelah kita sama-sama membaca surat Al-Kafirun ya. Sekarang kita belajar membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Nah, disinilah udah jelas ya anak-anak bahwa dalam berhubungan dengan non-muslim, kita boleh berhubungan apapun, baik itu bertetangga, baik itu bersahabat, berteman, baik itu dalam hubungan perdagangan ataupun sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Kafirun ini bahwa kita tidak boleh berhubungan dengan orang-orang non-muslim ataupun kafir itu dalam bidang akidah. Perlu ditekankan ya anak-anak, kita tidak boleh berhubungan dalam bidang akidah. Kita tidak boleh mencampur adukkan dalam bidang akidah. Nah, mungkin udah sedikit banyaknya udah paham ya anak-anak. Nanti kalau ada yang nggak paham, silahkan komen di bawah ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Mungkin ada kata salah, Bapak minta maaf, dan kepada Allah Bapak pribadi mohon ampun yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.